Shalom, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama bersekutu, melaksanakan ibadah online. Baiklah, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Engkaulah pemilik semesta, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyembahmu, kami meninggikan namamu, dan kami sungguh bersuka cita pagi hari ini bisa bersama-sama kembali bertemu dalam ibadah online. Dan biarlah Tuhan mengurapi waktu-waktu kami yang sangat terbatas ini. Dan kiranya sungguh kami bersyukur atas semua karya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan waktu ini ke dalam penguasaan Roh Kudus-Mu. Biarlah sungguh-sungguh mata rohani kami boleh tertuju kepadamu. Ya Tuhan Allah yang kami kenal, yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, kita bersyukur masih dalam suasana Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana masa-masa selama 40 hari dia ada di muka bumi ini. Dan selama 40 hari pula dia menampakkan dirinya kepada banyak orang, terutama kepada para pengikutnya, kepada murid-muridnya, juga kepada orang-orang yang sangat mengasihi dia. Kita bersyukur bahwa dia menyatakan dirinya secara aklamasi, secara sungguh-sungguh nyata. Fakta sejarah yang berbicara, bukan hanya sekedar cerita, dongeng, ataupun fiksi daripada pemikiran manusia, tetapi sungguh dengan banyak saksi hidup yang pada masa itu mengalami dan sungguh-sungguh boleh ditemui oleh Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah orang banyak. Jadi satu hal yang sangat luar biasa di dalam hukum, kalau sebuah bukti tidak ada saksi, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti. Tetapi di sini dikatakan kadang-kadang Tuhan kita menampakkan diri kepada orang yang lebih daripada 2-3 orang. Artinya saksinya banyak. Saksi yang sungguh-sungguh menetapkan bahwa apa yang mereka alami adalah sungguh nyata. Bukan khayalan belaka, bukan karangan belaka sang penulis firman Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh dia bangkit, dia hidup, dan dia nyata adanya. Bahkan tubuh rohaninya bisa disentuh saat dia menampakkan diri kepada muridnya yang bernama Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah bangkit. Karena kebetulan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dalam sebuah persekutuan ibadah, orang-orang percaya dengan para murid saat itu, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan katakan, cucukkan jarimu ke tanganku yang berlubang paku dan ke igaku, ke dadaku yang berlubang karena ditombak oleh pasukan Romawi. Dan saat itu juga dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui ketuhanan Yesus Kristus yang menggenapi janji firman-Nya bahwa dia akan bangkit. Dan dia telah bangkit dan menyatakan dirinya. Tubuh rohaninya dinyatakan. Dan pada kali terakhir, kesempatan terakhir, dia menampakkan diri pada murid-murid yang sedang menjala di pinggir danau. Dan dia berkata bahwa adakah makanan padamu? Dan pada saat murid-murid saat itu tidak bisa menangkap seekor ikan pun semalam-malaman, Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kananmu, dan mereka mengikuti, mereka turut itu. Dan dikatakan ditangkap 150 ekor ikan besar-besar. Dan saat itu dia menyadari bahwa itu Tuhan, Yesus Kristus, menampakkan diri kepada mereka. Banyak orang saat itu, nelayan-nelayan dan para pengikut, para murid yang bersama-sama dengan Rasul Petrus sedang menjala ikan. Dan mereka sarapan pagi. Ya, sungguh saudaraku, tubuh rohani, tubuh yang nyata, tubuh yang mulia. Dia bisa melakukan berbagai hal melebihi tubuh jasmani ini yang tidak bisa melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh supernatural. Tubuh rohani adalah tubuh yang sangat luar biasa, bisa melakukan segala hal baik di alam tubuh jasmani maupun di alam yang natural. Artinya tubuh yang sempurna. Dan saat itulah dia berkata kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku?
Saudaraku, 3 kali Yesus bertanya kepada sang rasul. Dan sungguh saudaraku, Tuhan tahu persis hati setiap kita, setiap manusia, setiap orang yang percaya. Dia kenal pribadi sangat dalam. Bahkan pada waktu Thomas tidak percaya akan penampakan dirinya beberapa waktu yang lalu, Tuhan tahu. Saya melihat di sini betapa sungguh-sungguh Tuhan kita luar biasa. Dan tubuh rohani itu memahami, mengetahui apa yang terjadi di alam tubuh jasmani. Kita bersyukur dibukakan suatu rahasia surgawi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudaraku, beberapa waktu lalu saya nonton itu di YouTube saudaraku. Cerita tentang bagaimana manusia pertama kali sejak zaman Nabi Nuh. Kemudian mereka tersebar ke Afrika, ke Eropa, dan ke Asia saudaraku. Dan di situ diceritakan sejarah demi sejarah sebelum kelahiran Kristus. Bagaimana kerajaan demi kerajaan terlahir, kemudian saling berperang, saling menghancurkan. Dan sungguh-sungguh saya melihat di situ bagaimana kuasa tangan Tuhan mengatur seluruh umat manusia di muka bumi ini. Seluruh kerajaan-kerajaan dan raja-raja yang ditetapkan untuk memimpin di muka bumi ini. Saya melihat bagaimana cara Tuhan, tangan Tuhan yang dahsyat itu mengatur seluruh alam semesta ini. Dan di situ saya melihat bagaimana Tuhan membuat skenario dengan sangat tepat, sangat sempurna, sangat luar biasa, sangat presisi, sangat akurat, dan sangat sungguh-sungguh ada di dalam penguasaan Tuhan kita yang maha dahsyat, Sang Pencipta dan pemilik alam semesta, langit dan bumi ini saudaraku. Sangat-sangat luar biasa. Hati saya sungguh-sungguh melihat kuasa tangan Tuhan yang begitu baik, merencanakan semua yang sempurna bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan. Hanya sayangnya manusia demi manusia, kerajaan demi kerajaan, dan raja demi raja, mereka menentang Tuhan, menentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan atas kejatuhan manusia sejak Adam dan Hawa, yang Tuhan sudah tawarkan untuk umat manusia diselamatkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya hanya kehancuran, kesedihan, pembunuhan, dan kematian, serta penderitaan yang terjadi di seluruh muka bumi. Dan saya percaya pada waktu kitab Wahyu berkata bahwa, saudaraku, ada 7 raja yang merupakan juga penggenapan dari mimpi sang Yusuf. 7 tahun masa paceklik, 7 tahun masa kelimpahan. Dan kemudian juga penggenapan dari kitab Yeskiel dan Nabi Daniel. Bagaimana mereka mendapatkan vision dari Tuhan mengenai 7 masa saudaraku. Dan di kitab Wahyu sebagai kitab penutup, bagaimana dikatakan juga masa-masa dan waktu-waktu sudah sedemikian rupa Tuhan atur. Dan dikatakan bahwa ada 7 raja, di mana yang 5 sudah berlalu, yang 1 pada saat itu masih ada, dan akan datang 1 raja lagi yang kemudian akan merusakkan, menghancurkan seluruh dunia. Dan itu semua sudah tergenapi saudaraku. Dan hari-hari ini dikatakan oleh Tuhan akan ada 10 raja yang akan muncul memerintah dunia ini. Dan akan muncul pada akhirnya 1 raja yang menyombong. Saudaraku, saya melihat ini perjalanan kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu yang diberikan visi dari Tuhan kepada Rasul Yohanes. Tergenapi seluruhnya saudaraku. Hanya menunggu waktu dan saatnya saja saudaraku, untuk dunia ini benar-benar berakhir. Dan pada waktu terakhir, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Sebentar lagi kita akan peringati saudaraku, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat dia selesai memberkati murid-muridnya, begitu hebatnya, begitu baiknya Tuhan kita. Dia masih sempat memberikan berkat bagi murid-muridnya, bagi para rasul pada saat dia mau meninggalkan. Tuhan kita tidak akan pernah sedetik pun membiarkan para murid-murid dan orang percaya. Saya percaya dan terlalu yakin itu, bahwa Tuhan memberkati setiap kita juga. Tuhan terangkat ke surga. Dan pada saat murid-muridnya bengong melihat Tuhan ditutup oleh awan-awan, terpisah dari mereka, dikatakan sang malaikat bicara, kenapa kamu termangu-mangu dan terbengong-bengong, terheran-heran? Dengan cara yang sama, dia akan kembali datang ke muka bumi. Artinya dia akan tiba kembali
Saudaraku, ini adalah suatu pernyataan yang paling dahsyat. Kalau minggu lalu kita sungguh-sungguh boleh bersama-sama mengingat bagaimana perkataan Kristus Yesus pada saat dia hendak menyerahkan nyawanya. Dia katakan, sudah selesai. Tetelestai. It's finished. Sudah genap. Itu adalah kalimat yang sangat luar biasa. Dan kalimat malaikat ini juga sebagai penutup, di mana Yesus Kristus Tuhan kembali ke surga, ke sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan oleh malaikat bahwa dengan cara yang sama dia akan datang. Saudaraku, inilah iman percaya kita yang kita pegang teguh saat kita memperingati hari raya Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita di palang salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kemudian 3 hari kemudian genap firman Tuhan, nubuatan, zaman nabi-nabi, zaman masa perjanjian lama, bahwa 3 hari lamanya seperti halnya Yunus ada di perut ikan. Demikian Tuhan kita 3 hari lamanya melakukan kuasa yang luar biasa, menerima kuasa yang luar biasa, dan sungguh-sungguh dia boleh bangkit. Dan 40 hari lamanya dia menyatakan dirinya. Dan saat-saat setelah 40 hari dia naik ke surga. Dan malaikat berkata dengan cara yang sama, dia akan kembali datang. Inilah iman percaya kita yang harus kita pegang sungguh-sungguh teguh. Dan kita imani. Oleh karena itu bersama-sama mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 2. Saudaraku, 1 Yohanes pasal 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata demikian. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Terjemahan lama berkata, tetapi jikalau Kristus tiada dibangkitkan, sia-sialah iman kamu, dan lagi kamu tinggallah di dalam dosamu. Sekali lagi saudaraku, kita patut bersyukur bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Sebab jika tidak, maka sia-sialah iman percaya kita. Itulah iman dasar yang kita miliki atas keselamatan yang kita peroleh. Sebab iman kita yang percaya bahwa dia sudah menyelamatkan dosa kita tanpa kebangkitan ini bukanlah suatu iman yang sempurna. Sebab kesempurnaan itu dimeteraikan dengan kebangkitan dia dengan nyata, disaksikan oleh banyak orang, menampakkan diri kepada banyak orang, baik kematiannya, kebangkitannya, dan kehidupannya kembali selama masih ada 40 hari di muka bumi ini. Sebentar lagi dia akan, kita peringati, akan naik ke surga, saudaraku. Dan saat dia naik ke surga, saya lebih daripada beriman dan percaya bahwa dia hidup sampai selama-lamanya. Dia tahu, dia memperhatikan setiap kehidupan kau dan aku, perkataan kau dan aku sekalipun, pikiran kau dan aku sekalipun, perasaanmu sekalipun, sakit, penyakit, kesulitan apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun. Kita percaya bahwa Thomas tidak percaya dia bangkit saja, Tuhan Yesus tahu. Terlebih hal-hal yang lain, saudaraku. Saya percaya bahwa dia sungguh-sungguh memperhatikan satu demi satu, pribadi demi pribadi yang hidup, yang percaya akan kebangkitannya. Inilah materai yang sempurna. Inilah materai yang dimeteraikan oleh Allah. Dia sudah bangkit. Dan satu lagi, materai yang harus kita pegang, bahwa dia akan kembali ke muka bumi dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke surga. Nah saudaraku, dengan apakah saudaraku diberikan pertanda oleh Tuhan bahwa saudaraku adalah sungguh-sungguh orang yang percaya? Mari kita bersama-sama melihat 1 Yohanes pasal 2 ayat ketiga dan berbicara gini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda orang yang beriman dan termeterai oleh kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus yang akan kita yakini dan imani bahwa satu hari kelak dia akan kembali ke muka bumi bagi saudara dan saya, adalah kalau kita mengenal dia. Bagaimana kita mengenal dia? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku,
Kalau kita mau mengcopy sebuah file di dalam komputer kita, secara utuh file A menjadi file B. Kalau kita copy, itu full akan berubah atau akan menjadi B dengan isi yang sama. Itulah copy jiplak sempurna, saudaraku. Nah, bagaimana saudara dan saya dilihat, diperhatikan oleh Tuhan juga, oleh manusia bahwa saudaraku adalah orang percaya. Tanda orang percaya yaitu kalau kau dan aku mengenal dia sungguh-sungguh. Kenal sungguh-sungguh. Itu bukan berarti juga dikenal oleh orang yang kita kenal. Tetapi kalau kita saling mengenal, dikatakan firman ini, yaitu jika kita menuruti perintah-perintah Allah. Perintah-perintahnya. Jadi, satu tanda tanya besar. Jika saudara dan saya tidak mencontoh kopi sempurna, jiplak sempurna karakter Tuhan. Kalau saudaraku menyebut bahwa saudaraku orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam tanda kutip saudaraku. Tetapi kelakuanmu jauh daripada perintah-perintah Allah, jauh daripada perintah-perintah Kristus. Saudaraku, perlu diragukan iman percayamu. Apakah hanya di dalam mulutmu atau sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam yang disempurnakan oleh Kristus dalam iman. Maka saudara dan saya akan menjadi serupa dan segambar dengan karakter dan perintah, melakukan perintah Tuhan dengan utuh, saudaraku. Copy paste satu file penuh, sempurna, tidak ada yang dirubah-rubah. Ya, sekali lagi, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jikalau kita menuruti perintahnya, perintah-perintahnya atau firman Tuhan. Kalau saudaraku tidak melakukan perintah-perintah atau firman Tuhan, perlu diberikan tanda tanya besar. Ya, itu maksudnya. Ya, saudaraku harus menuruti perintah Tuhan sebagai pertanda bahwa saudaraku dan saya mengenal Tuhan kita. Dan kemudian saudaraku dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, bagi setiap saudara dan saya, sebagai pertanda bahwa saudara dan saya mengenal Allah, yaitu saudara dan saya melakukan perintah-perintah Allah. Dan akibat saudara-saudara dan saya melakukan perintah-perintah Allah, tandanya adalah ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku dan melakukannya tentunya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, saudaraku, bagi saudara-saudara yang mungkin sering-sering tidak merasa ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan di dalam hatinya, sekalipun 1000 lebah di sisi kiriku dan berlaksa-laksa lebah di sisi kananku, ku tak akan goyah. Sebab kita percaya bahwa Engkau Allah kita beserta dengan kita, memperhatikan sampai hal-hal yang terkecil. Dia kenal pribadi sampai hal-hal yang terkecil. Seperti halnya kesaksian pada waktu Thomas tidak percaya kepada dia. Tuhan tahu itu. Tandanya kalau saudara dan saya menuruti perintah-perintah Allah, maka hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun persoalan, sekalipun permasalahan, sekalipun pergumulan, sekalipun tantangan, sekalipun banyak hal ada di hadapan kita yang mencoba menjatuhkan dan menantang kita, membuat kita terkapar, tetapi tidak ada damai sejahtera daripada Kristus yang bisa terambil daripadanya. Sekalipun saudaraku dinista, sekalipun saudara-saudaraku dilecehkan, sekalipun saudara-saudaraku mengalami berbagai tekanan-tekanan maupun dimusuhi oleh banyak orang, ataupun saudaraku diperlakukan tidak layak oleh orang-orang lain, tetapi damai sejahtera itu tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa lepas daripada engkau dan aku. Bahkan ia akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudaraku, perhatikan, sungai-sungai banyak yang mengering hari-hari ini akibat pemanasan global, ya. Dan banyak juga sungai-sungai yang meluap karena kutub mencair, saudaraku. Gunung-gunung es mencair karena pemanasan global. Tidak wajar baik kekeringan yang terjadi maupun banjir yang melanda atau meluap-luap tidak normal. Tetapi sungai yang begitu tenang, kalau saudaraku melihat gambar-gambar film, video atau foto-foto yang begitu tenang mengalir tidak pernah berhenti.
seperti turun air dari atas pegunungan yang luar biasa itu, saudaraku. Dan dia tidak akan pernah kering karena mata airnya sumbernya adalah Yesus Kristus Tuhan yang tidak akan pernah kering. Itulah sungai kehidupanmu yang penuh dengan damai sejahtera yang tidak pernah kering. Dan dikatakan, dan kebahagiaanmu tidak hanya sekedar damai sejahtera. Bahagia itu relatif, saudaraku. Ada sebagian orang yang baru merasa bahagia kalau dia banyak materi, kalau mungkin juga banyak hal-hal yang secara dunia, secara daging dia ingin terpenuhi, tercukupi, baru dia merasa bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak akan pernah kekal, karena sekali lagi dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Saudaraku, perhatikan gelombang-gelombang laut di tepi pantai. Tidak ada yang pernah diam. Tidak ada yang pernah berhenti. Selalu bergelombang, selalu bergelombang, selalu bergelombang. Artinya kebahagiaan yang dari Tuhan yang hidup itu akan sempurna, terus melimpah, melimpah, melimpah. Tidak pernah berhenti, tidak pernah kering, saudaraku. Itulah kebahagiaan yang Tuhan janjikan dan berikan bagi saudaraku. Di tengah segala situasi apapun, saudaraku akan tetap mengalami damai sejahtera Kristus. Kebahagiaan yang berasal daripada Kristus yang melebihi akal pikiran dan segala sesuatu di muka bumi ini ataupun secara kedagingan, saudaraku. Tentu saudaraku, bahwa saudaraku membutuhkan yang namanya harta, yang namanya uang untuk saudaraku bisa hidup. Tetapi itu bukan suatu patokan, karena kita percaya bahwa Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Tuhan yang akan mencukupi, melengkapi, dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya sesuai dengan takaran Tuhan yang Tuhan tahu. Itu pas persis dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu yang dimaksud dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Itulah pertanda bahwa saudaraku mengenal Allah. Itulah pertanda bahwa saudaraku menuruti perintah-perintah Allah. Maka kalau saudaraku tidak ada damai sejahtera, maka kalau saudaraku tidak merasa bahagia, saudaraku introspeksi diri, apakah sungguh-sungguh kau sudah menuruti perintah-perintah Allah? Apakah kau sudah sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah Allah? Apakah kau sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Itu yang Tuhan maksudkan. Baiklah kita pada hari ini bertobat, kembali lagi bersungguh-sungguh mengenal Allah dan melakukan serta memperhatikan perintah-perintahnya dengan sekuat tenaga kita selama kita masih hidup, masih ada. Agar damai sejahtera Tuhan, agar kebahagiaan yang berasal dari Tuhan terus melimpah, tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kemudian ada ayat yang terakhir bilang demikian, saudaraku, di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau saudaraku hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali sadar sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi dengan cara tidak mau kenal atau tidak peduli dengan Tuhan, atau tidak mau menuruti perintah-perintahnya, tidak mau memperhatikan perintah-perintahnya. Tuhan masih memberikan kesempatan, saudaraku. Ingat, Paskah sudah dia korbankan, dia lakukan, dan kemudian dia sudah bangkit dengan luar biasa. Dia sudah menampakkan diri dan naik ke surga memperhatikan saudara dan saya. Baiklah kita juga kembali kepada rel yang Tuhan mau. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab Tuhan tahu ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Dia tahu lawannya mengenal Allah adalah tidak mengenal Allah. Dia tahu di gereja, di tengah kumpulan orang percaya, di tengah kumpulan jemaat, di tengah-tengah orang yang mengaku diri Kristen, masih banyak orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku, baiklah kita bermalu hati kepada Tuhan, tidak usah malu kepada manusia, saudaraku. Baiklah kita sungguh-sungguh menyadari apa yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Saudaraku, sekiranya, atau jikalau, atau jika, if, wish, itu akar kata daripada wise, wisdom, bijaksana. Sekiranya, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan dan imanmu. Saudaraku, sekali lagi, Tuhan tidak mau apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia karyakan, apa yang sudah dia korbankan, itu menjadi sia-sia adanya. Sebab saudara dan saya mungkin melawan kehendak Allah. Dikatakan, bertobatlah, kembali lagi,
Hendaklah kita menyadari sebaik-baiknya dan merasa malu. Kita kembali kepada apa yang sudah Tuhan maksudkan atas kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, penampakannya, bahkan kenaikannya ke surga yang satu hari akan datang kembali ke muka bumi ini dengan maksud-maksud yang mulia, supaya saudara dan saya betul-betul dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Saudaraku, kalimat sekiranya atau jika ini diucapkan banyak kali dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, sejak zaman Abraham sampai dengan zaman perkataan daripada para rasul. Sekiranya dia tidak bangkit, jika dia tidak bangkit maka sia-sia. Dan saat engkau tidak mengenal dia, maka kebangkitannya pun menjadi sia-sia. Mari kita kembali kepada apa yang dia mau. Sebagai ayat penutup, saudaraku, mari kita bersama-sama membaca 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak, sekali lagi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Biarlah ayat ini sungguh-sungguh menjadi ayat pembuka dan ayat penutup yang mengingatkan saudara dan saya untuk tetap sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendak-Mu, memperhatikan serta melakukan apa yang diperintahkannya kepada saudara dan saya, agar supaya korbannya, kenaikannya menjadi sempurna bagi hidupmu dan hidupku. Dan hingga satu saat nanti dia kembali ke muka bumi, kita akan bersama-sama bersukacita dengan sukacita yang sempurna, mengalami keselamatan yang sempurna, karena kita kenal dan dikenal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang begitu dahsyat dan hebat. Puji nama Tuhan, bila firman ini menjadi firman yang sungguh-sungguh boleh mengingatkan, dan firman yang sungguh-sungguh boleh memberkati saudara dan saya, agar mempersiapkan seluruh hidupmu dan hidupku, agar tetap di dalam kasih karunia Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Sebab korban Kristus adalah korban yang sempurna. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya sekalian. Dan saudaraku, minggu yang akan datang kita akan kembali bersama-sama bertemu dalam ibadah online, dan hari Rabu kita akan bersama-sama berdoa. Dan tanggal 26 saudaraku kita akan bersama-sama menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama bersekutu meninggikan nama Tuhan dengan segala pujian, hormat, sebab dia sudah naik dan satu hari nanti dia akan kembali dengan cara yang sama menjemput saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu hati kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau meteraikan firman-Mu, sebab kami sudah melihat bagaimana skenario Tuhan terjadi dari awal sejak dunia diciptakan sampai kami hari ini hidup. Dan kami percaya bahwa waktu yang akan datang juga akan Tuhan sempurnakan sesuai dengan skenario Tuhan yang sudah kami lihat, kami dengar, kami baca, dan kami bersama-sama belajar akan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah kami tetap hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan dan melakukan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan selama kami hidup, selama kami ada, supaya kami berlayak berkenan kepada Tuhan saat Engkau datang kembali kedua kalinya nanti. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama saudaraku, angkat tangan saudaraku tinggi-tinggi. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.